Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Iya pemirsa, kali ini kita akan berbincang yang berkaitan dengan dunia entertainment. Contohnya ada Adi MS. Nah, Adi MS itu anaknya adalah Kevin Aprilio yang juga menjadi seorang musisi handal yang luar biasa sekali ya. Jadi intinya adalah bila seorang mempunyai satu bakat atau talenta besar, ternyata banyak sekali bakat itu mengalir kepada buah hati mereka. Caranya gimana? Apakah itu sesuatu yang dipaksakan? Apakah itu sesuatu yang diarahkan? Kita nggak tahu. Untuk itu kita akan hadirkan. Ini yang pertama adalah tamu saya, yaitu ada Mama Eva dan juga Darlene. Silahkan. Halo. Wah, kompak banget sini. Ping-ping semuanya. Tos dulu dong. Mama juga. Darlene sini dulu nih. Kamu kan sepertinya berbakat nih ya. Anak yang berbakat sekali gitu. Bakat kamu apa sih sebetulnya? Menari, boleh sedikit kasih move gitu, gimana? Oke, ya udah nggak apa-apa. Boleh tepuk tangan dulu dong, silakan. Kita akan hadirkan berikut ini adalah ada Papa Ari, Alisa dan juga Ziel. Silahkan. Wow, ini dia. Keren. Sini sayang, sebelah sini. Ya oke, tos dulu. Tos lagi. Wah, ini papanya gantengnya sebelah sini ya. Nih, kalau boleh tahu ini dari dua ini mewarisi bakat dari papanya berarti ya? Iya, alhamdulillah pada seneng nyanyi. Nyanyi ya? Oke. Jadi kakak pengen tahu nanti di acara ini seperti apa penampilan kalian ya? Siap, oke, baik, silakan. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Oke. Dan kita hadirkan seorang sahabat saya yang senantiasa memberikan banyak sekali pelajaran dan juga pencerahan. Ada Onti Jovita. Silahkan. Halo semuanya. Kakak. Baik, silakan. Ini ada orang tua dan juga buah hatinya yang mewarisi bakat orang tuanya nih ya. Ada yang nari dan juga ada yang menyanyi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa penampilan mereka. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu yaitu adalah video dari masing-masing profil berikut ini. Yaitu adalah Papa Ari, Alisa dan juga Ziel. Ini dia. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Anak pertama dari pasangan Ari Irawan dan Anggita Tinaya. Ternyata sudah menyukai dunia tarik suara sejak usia 2 tahun. Bahkan Alicia tidak bisa diam ketika melihat mikrofon dan langsung bernyanyi. Kemampuan Alicia bernyanyi diturunkan dari Papa Ari yang merupakan vokalis salah satu band di Indonesia. Untuk terus mengasah kemampuan putri tercinta, Papa Ari juga selalu meluangkan waktunya untuk olah vokal bersama. Alicia juga kerap ikut Papa Ari ketika mengisi acara di berbagai tempat. Papa Ari dan Mama Anggit selalu mendukung Alicia untuk mengembangkan bakatnya, hingga menjadi penyanyi Indonesia yang berbakat. Ya, itulah profil dari Papa Ari, Alisa dan juga Ziel ya. Jadi ini kalau boleh tahu bisikan sedikit, nama bandnya apa? Saya kebetulan vokalis di band Goliat. Goliat, namanya, Kak. Iya. Boleh nyanyiin dikit dong referennya? Boleh. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Asik. Langsung jadi ringtone gitu. Iya. Oke, baik. Dan kita akan kenalan dengan Mama Eva dan juga Darlene. Dan ini keseharian mereka. Silahkan. Lincah dan energik. Dua kata yang tepat menggambarkan sosok Darlene Kayana Putri Pilandiro. Gadis cilik 9 tahun ini terlihat begitu lentur mengikuti setiap tempo alunan musik bahkan sedari usia dini. Keluasan tubuh Darlene dalam mengikuti irama musik ia dapatkan dari sang mama tercinta, Mama Eva, yang juga memiliki talenta yang sama. Sepenuh hati Mama Eva berikan sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan bakat Darlene, putri tunggalnya. Seperti mengikuti kelas balet, breakdance,
bahkan kelas elit Broadway. Dan so pasti, Darlene menjalani setiap sesi kelasnya dengan riang gembira. Tak sampai di situ, pasangan mama dan anak ini pun kerap menunjukkan kekompakan mereka dengan membuat video dance bersama dan tentunya membagikannya di sosial media. Wow, luar biasa nih. Kakak ada pertanyaan buat Darlene. Kamu lebih seneng balet atau kayak tadi modern dance gitu? Kamu lebih seneng mana? Break dance. Break dance gitu ya tadi Iya. ya? Oke, nanti kita break dance ya di belakang panggung ya. Tapi kayaknya sakit tulang kalau kakak ya. Nantilah ya. Oke, baik. Dan kita akan tanya sama Onti Jo. Sebetulnya talent itu bisa diwarisi secara bakat, secara apa ya istilahnya saintifik nggak sih? Secara ilmu tuh bener ada kejadian seperti itu atau gimana? Atau kebetulan? Ya, jadi sebenarnya kalau bakat itu adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Jadi sebenarnya sudah ada secara mendarah daging sudah ada. Sudah ada nah, ya. namanya gen ini Baik. berarti bisa dari orang tuanya misalnya atau kakek neneknya atau Baik. bahkan dari generasi sebelumnya. Nah, ini kan ada perpaduan gitu Baik. ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa banyak anak yang kemudian akhirnya mengikuti jejak orang tuanya, Baik. ya karena tadi hubungannya sama minat, nanti kita akan Ya, bahas. Nah, betul. kenapa berminat? Karena dia melihat keseharian orang tuanya melakukan hobi tersebut, minat tersebut, dan akhirnya sebagai orang tua kan kita memang udah tahu bidang itu, jadi akan ngajak kan, begitu ngajak anak semakin lama semakin terpapar dan akhirnya juga menimbulkan kesenangan. Kita akan ngobrol sama Papa Ari nih ya. Nih kalau anak-anak ini kan punya semacam bakat yang tadi menyanyi gitu ya. Itu sejak kapan nih ketahuannya? Jadi memang kalau anak-anak Ari ini kebetulan awalnya mengikuti, melihat Oh, oke. melihat orang tuanya, akhirnya aktivitas orang tuanya semacam ditiru ya. Akhirnya menimbulkan kesenangan, akhirnya jadi senang sendiri. Alisa ini dari mulai umur 2 tahun nyanyi udah nggak fales. Wih. Dan itu bakat otodidak. kan, iya. Dan itu Wow. otodidak, jadi nggak kita kasih guru les, Arahan nggak gitu, kita enggak. kasih arahan, dia bisa nyanyi aja gitu. Iya. Tahu-tahu loh, ini anak nyanyinya udah nggak fales nih 2 tahun ada gitu. Betul. Jadi menularlah ke adiknya. Jadi kemanapun aku main, dia ikut nyanyi. Sampai kemarin ada festival di Bekasi, di lagu terakhir naik panggung nyanyi. Wah, Special Ini udah guest ya. Udah ngadepin ribuan orang ini, udah mulai Wah, belajar. Waduh, kita kalah nih Onti ya. luar biasa loh. Luar biasa. Kamu nggak grogi tuh lihat penonton sebanyak itu? Enggak ya. Keren Kalah banget lagi ini. kita Kalah langsung lagi. grogi nih. 2-0 kita kalahnya ya. Oke. Papa nih sebagai orang tua, apakah kayak semacam mengarahkan atau ibaratnya membiasakan atau malah let it go aja gitu, let it flow aja, terserah. Jujur, let it flow aja. Let it flow aja Iya, ya, jadi biarkan mengalir ya. biarkan mengalir. Aku nggak mau terlalu mengarahkan dia harus jadi penyanyi, dia Baik. harus jadi bagaimana minatnya dia aja, bagaimana happy-nya dia. Ya. Tapi yang penting masalah sekolah tetap harus Nomor satu, nomor ya. satu. Nomor satu. Oke, baik. Oke. Alisa, kalau boleh tahu, kamu paling sering itu cocok dengan lagu atau genre apa nih? Lagu pop atau lagu apa gitu? Lagu pop. Lagu pop ya, senengnya ya. Kita ke Mama Eva nih. Kapan Mama ini menemukan ada bakat di diri Darlene? Iya, sebenarnya dari bayi itu udah kelihatan Udah ya. kelihatan? Maksudnya ketika mendengarkan musik. Udah ada gerakan ya? Iya. Terus ketika berumur 2 tahun lebih, saat itu kita sedang mencari aktivitas buat melatih motoriknya, dan ketemulah satu tempat ini. Di situ tuh kebetulan ada banyak kelas-kelas. Baik. Ada salah satunya menari. Nah, dari situ makin kelihatan bakatnya. Oke, kita ke Darlene. Darlene, ketika kamu menari atau break dance atau apa istilahnya tadi modern dance, bahkan balet gitu, yang kamu rasakan apa sih dengan melakukan hal itu? Senang. Senang ya? Iya. Happy ya? Oke, baik pemirsa, kita akan lihat seperti apa sih mereka ini kekompakan dengan menampilkan bakat mereka, penampilan mereka. Ada yang nari dan juga ada menyanyi, dan Anda pasti penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Pemirsa, masih bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk.
Ya pemirsa, sesuai janji kami tadi, kita akan persilahkan kepada dua keluarga ini untuk bisa unjuk kebolehan bakat mereka masing-masing. Jadi nanti akan tampil yaitu adalah Mama Eva dan juga Darlene yang akan memperagakan kemampuan mereka modern dance. Dan nanti akan ada Alisa dan juga Ziel yang akan nyanyi bersama di sini ya. Seperti apa penampilannya, kita akan mulai dari Mama Eva dan Darlene. Biasa sekali Mama Eva dan Darlene, silakan kembali ke tempat duduk. Ini dua-duanya keren, dua-duanya kompak. Bedanya kalau Darlene duduk langsung santai, mamanya napas 1-2. Nggak apa-apa ya. Oke, dan kita akan hadirkan ini adalah penampilan berikut, yaitu dari Papa Ari, Alisa dan juga Ziel. Silakan. Wow. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Bahagia rasa hatiku. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Ini kompak, harmonisasi lagu terjaga dan merdu sekali semuanya ya. Sepertinya memang bakatnya ini nyata sekali, terpampang nyata di hadapan kita bersama ya. Betul. Oke, ini aku tertarik dengan si Ziel ini. Kamu tiap hari latihan apa gimana sih? Kamu kayak ekspresinya keluar semua gitu loh. Ya? Tiap hari latihan nggak? Ditanya sama Tiap hari kakak. latihan nggak? Latihan. Latihan ya? Latihannya gimana caranya? Nyanyi-nyanyi atau gimana? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi juga ya? Nyanyi sama joget. Kamu joget? Kamu Ya joget. udah ya. Oke, mantap. Oke, kita ke Aunty Jovita nih. Kita sudah menyaksikan satu, kalau saya bilang bukan hanya sekedar pamer bakat, tetapi bagaimana bakat itu hadir nyata. Gimana nih Aunty? Iya betul, tadi kita terkesima di sini ya. Wah, Melihat penampilan baik dari dance-nya, kemudian nyanyinya. Nyanyinya, Dan ini betul. emang benar-benar bakat banget sih. bakat ya. Iya, Betul, karena betul. ciri-cirinya bakat tuh satu, belajar dengan cepat kan. Betul. Terus kemudian tadi kan kita dengar cerita Papa Ari, bahkan dari kecil udah pegang mic langsung nyanyi tanpa fales gitu. Nah itu Betul. udah menunjukkan bakat. Jadi akan satu lebih mudah belajar, kemudian dua kalau misalnya hanya minat tapi tanpa disertai bakat, biasa memang tetap bisa sih, tapi prosesnya itu lebih lama Lebih keras belajarnya. lagi ya. Iya. Kalau minat itu adalah kegemaran atau kesukaan. Hobi ya. Iya, Baik. jadi kayak perasaan emosional seseorang terhadap sesuatu hal atau kegiatan. Jadi ini tentang suka apa nggak suka gitu. Suka berarti minat gitu. Tapi kalau bakat ini adalah kemampuan. Betul. Kemampuan atau Oh. potensi yang sudah ada di dalam diri setiap orang. Baik, kalau sekarang misalnya kita sebagai orang tua nih, kita tahu bahwa kita punya bakat tertentu, kemudian kita melihat anak kita juga punya bakat tertentu, tetapi dia bisa melakukan, tetapi dia sepertinya tidak minat. Apakah kita harus memaksakan atau apa yang harus kita lakukan? Nah ini bisa beberapa cara. Yang pertama bisa jadi tetap kita arahkan, tapi kemudian kita kenalkan juga dengan beberapa jenis aktivitas yang lain. Atau jenis-jenis minat yang lain gitu. Nah, jadi berjalan tetap sama tapi beriringan dengan ditambahkan yang lainnya gitu. Atau kemudian yang kedua, memang kalau memang anaknya memang kita lihat nggak minat, terus kemudian kita merasa bahwa oh kita mau cobakan ke hal yang lain, kemudian yang ini dihentikan, ya sebenarnya sayang sih, tapi boleh juga, itu kan kembali ke keputusan ya. Nah kalau saya sarankan
disarankan kalau memang itu sudah dimulai tapi di tengah jalan anaknya kemudian menjadi tidak berminat, bisa jadi bukan artinya dia emang nggak suka, bisa jadi emang namanya anak ada yang jenuh, ada yang kemudian lelah gitu. Jadi jangan cepat-cepat dihentikan, tetap diterusin aja, tapi bisa divariasi caranya atau kemudian break sebentar atau kemudian ditambahkan aktivitas yang lain. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Nah, Benar. berbicara mengenai komunikasi, pemirsa, di segmen berikut kita akan lihat kalau orang bilang itu harus curhat dulu baru bisa terkomunikasi dengan baik. Seperti apa? Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Pemirsa, tadi kita sudah bilang bahwa komunikasi itu adalah salah satu kunci bagaimana keluarga ini bisa harmonis, bisa damai, bisa hidup dalam penuh kasih sayang. Tapi ada juga terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan langsung. Nah, kebetulan tim kami ini sudah mengambil gambar secara terpisah. Kita mulai dari videonya Alicia berikut ini, silahkan. Aku itu suka nyanyi dari umur 2 tahun. Lagu kesukaan aku lagu Api. Lagunya judulnya Dunia Milik Kita. Makasih ya udah nemenin aku dari kecil sampai sekarang. Kasih udah latih aku nyanyi. Harapannya pokoknya sehat selalu, panjang umur. Love you. Ya, itulah Iya. curhatan dari Alicia kepada papanya. Papa Ari, apa tanggapannya terhadap ungkapan hati tadi? Ya, ya sedih sih, maksudnya terharu lah ya. Memang Alisa ini dari kecil udah ngikut sama saya dari mulai dia mungkin bayi kali ya, udah ikut manggung-manggung. Makasih juga sayang udah jadi anak yang baik buat Api. Kiss. Alisa, terima kasih ya udah curhat ya. Tapi Iya, Papa Kak. juga jago curhat nih. Kita akan lihat nih curhatnya dalam video berikut ini. Kita lihat yuk bersama, ini dia, silahkan. Sebenarnya kalau saya sama Alicia itu tiap hari pasti ada barangnya ya. Aku sih pengen punya anak, nggak mau yang terlalu harus kayak gimana, terserah dia aja lah. Cuma kebetulan untuk Alisa ini memang lebih kelihatan dari kecil senangnya nyanyi. Nggak bisa ngeliat mic lah, jadi kemanapun pergi pokoknya harus nyanyi gitu. Kadang-kadang sampai kalau setiap ada acara keluarga gitu, acara nikahan atau acara apa temen gitu, kadang-kadang kita suka, aku pribadi sih sebenarnya ada rasa, aduh pasti dia minta nyanyi nih, gimana yang ngomongnya gitu. Jadi karena udah tahu pasti dia minta nyanyi, tapi emang alhamdulillah aku sih yang pasti support, seneng ya, kebanggaan juga lah ya, maksudnya punya keturunan, oh ternyata ada yang ngikutin aku gitu loh bakatnya. Harapan aku untuk Alisa sih yang pasti aku pengennya Alisa tuh tetap fokus sama sekolahnya, fokus sama pendidikannya, itu yang paling penting. Terus juga bangun paginya harus rajin. Api sih pengennya Teteh jadi yang terbaik dari versi Teteh nanti. Sampai Teteh bisa menggapai apapun cita-cita Teteh. Untuk Alisa, terus belajar, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, sayang kepada sesama. Yang pasti kalau memang Alisa senang di dunia nyanyi, terus berlatih supaya lebih baik lagi. Nah, boleh tepuk tangan nggak apa-apa? Alisa kayaknya seneng banget ya lihat curhatan video dari Papa dan juga Mama nih. Perasaannya gimana Alisa? Kamu tuh didukung banget sama Papa dan Mama gitu loh. Gimana tuh? Aduh, perasaannya ada deg-degan. Deg-degan. Deg-degan sih. Kandang. Kita akan tanya Zial. Zial, ada yang mau disampaikan ke Papa nggak sekarang? Abi, Apa? mau Apa? makan. Mau apa? Mau
pengen jadi artis. Oh, jadi Artis. Tapi harus Zial harus belajar juga Harus dong. rajin Ya, dong, rajin ya. belajar. Kita sini Bang. Yuk sini. Iya. Nangis ini mah. Ini mah. Zial boleh peluk papanya nggak apa-apa. Dia Sini, juga mau mau peluk peluk papa. Peluk papanya ya. Oke. Mewek dua-duanya ini mah. Yeay. Dah. Iya. Baik, boleh kita akan kembali ke Mama Eva dan juga Darlene. Tapi kita akan lihat dulu video dari Darlene. Silahkan. Beda-beda. Halo Mama, Darlene sayang banget sama Mama. Terima kasih Mama udah sayang juga sama Darlene. Maaf ya Ma kalau Darlene udah bandel sama Mama di rumah. Mama Eva, memang kesalahan apa sebetulnya? Ketika jenuh itu kadang saya terlalu keras mempush dan dia menganggap dirinya itu berbuat Kesalahan. seperti itu kira-kira. Membuat kamu merasa kok kayaknya aku kurang gitu ya. Gitu nggak sih? Kita akan coba nih, ada video dari Mama Eva berikut ini. Kita lihat, silahkan. Darlene, Mommy sayang sekali sama Darlene. Meskipun selama ini Mommy selalu berusaha mengarahkan Darlene, tapi tujuan Mommy itu agar kedepannya Darlene itu lebih baik, lebih bagus dari Mommy dan punya masa depan yang lebih yang cemerlang, banyak berprestasi. Seperti Mommy sayang sama Darlene. Mohon maaf kalau selama ini Mommy itu mungkin sering marah-marah sama Darlene, tapi tujuan Mommy baik. I love you Darlene, I love you so much anakku. Baik. Onti, berat dan terharu ya Iya. di kesempatan kali ini. Campur aduk ya, ada tadi semangat, Benar. tapi mungkin ada satu pelajaran bagi kita semuanya pemirsa, bagaimana kita senantiasa memberikan semangat kepada putra-putri kita yang kebetulan mewarisi bakat dari kita. Kami ucapkan terima kasih Onti Jovita, Terima kasih. kemudian juga Mama Eva dan juga Darlene. Semangat terus ya, keren banget ya. Dan kemudian ini nih, Bapak Ari. Kemudian juga Zial dan juga Alicia, terima kasih. Oh lucu banget. Iya pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Sampai ketemu di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat Curhat yuk. yuk. Sampai jumpa.